Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa ulubihi wa ulumihi wa bi asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, yang mana kita harus mensyukuri nikmatnya dengan perkataan Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti diberikan syafaat di hari akhir nanti dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita telah membahas tentang turun wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril. Sampai juga kita telah membahas tentang penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar. Dan juga sampai membahas tentang turunnya Al-Quran atau penulisannya atau pengumpulannya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun ketika pengumpulan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu mencetuskan, yaitu membentuk tim, yang mana tim tersebut gunanya untuk mencari dari seluruh orang yang pernah mencatat, pernah mendengar, pernah menghafal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, itu menyampaikan wahyunya kepada manusia tersebut, yang mana tim tersebut dikoordinatori oleh salah seorang yang bernama Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit juga telah dibahas minggu lalu, yaitu Zaid bin Sabit yaitu seorang sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita juga sering paham atau kita juga tahu bahwa tata cara penulisan atau yang dinamakan kumpulan di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan yaitu suka disebut dengan tata cara penulisnya yaitu dengan rasam Utsmani. Lalu pada tahun 50 Hijriah, yang mana permintaannya gubernur Ziyad bin Sami pada masa dinastis Umayyah, tulisan gundul tersebut atau rasam Utsmani tersebut minta untuk disempurnakan supaya orang-orang paham untuk membaca Al-Qurannya, yang mana Ziyad bin Sami itu menyuruh salah satu seorang yang ahli dalam bidang tata cara membaca, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan tanda baca Al-Quran yaitu dengan tanda titik. Tanda baca tersebut yaitu suka disebut dengan perkataan, atau kita juga tahu yaitu tanda bacanya disebut naqtul i'rab. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan tanda baca Al-Qurannya dengan titik, yang mana tanda bacanya titik tersebut ketika dibaca fathah, titiknya diberikan di atas huruf, ketika bacaan kasroh yaitu di bawahnya huruf, ketika dhammah yaitu titiknya di akhir huruf. Pada pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan, itu umat semakin majmu, umat semakin banyak, umat semakin meluas. Dari semakin luasnya umat, semakin majmunya umat, itu banyak juga yang kurang paham dengan apa tanda baca yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu Abdul Malik bin Marwan itu menyuruh salah seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, yang mana Hajjaj bin Yusuf wafat pada tahun 95 Hijriah. Tapi Hajjaj bin Yusuf itu tidak berani, merasa tidak berani untuk
atau untuk memperjelas apa yang telah diberikan tanda baca Al-Quran yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Karena apa? Tidak mau takut bid'ah. Pada tahun 80 Hijriah, ada salah satu orang dari kalangannya muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali yang bernama Nasr bin Hashim Al-Laifi, yang mana beliau wafat pada tahun 89 Hijriah, yang mana Nasr bin Hashim Al-Laifi itu berijtihad untuk meluruskan, untuk mencari jalan keluar supaya umat pada paham, pada ngerti tanda bacanya Al-Quran. Akan tetapi Hashim atau Nasr bin Hashim itu ditemani dengan temannya yang bernama Yahya bin Ya'mur, yang mana Yahya bin Ma'mur wafat pada tahun 747, yang mana beliau berdua, Nasr sama Yahya, itu merumuskan menjadi jalan keluarnya dengan menjelaskan lebih detail lagi tanda baca Al-Quran, yang mana diberikan tanda pembeda huruf yang mana suka disebut dengan na'tul i'jam. Ketika pembedaan huruf di zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali yaitu disebut dengan na'tul i'rab, ketika sama muridnya yaitu diganti dengan na'tul i'jam. Na'tul i'jam tersebut atau pembeda huruf tersebut yaitu sepertikan huruf yang sama, sepertikan sin sama shin, ro sama zai, do dengan to, sod dengan dod, itu membedakannya yang huruf yang sama. Pembedaan huruf yang pertama yaitu tidak diberikan tanda titik, akan tetapi yang duanya, yang cuplikannya itu diberi tanda titik. Yang pokoknya itu tidak diberikan titik, yang cuplikannya diberi titik, seperti kan sod, yang mana itu sod huruf pokoknya, yang dod itu huruf cuplikannya. Maka itu ada revisiannya muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali yaitu Nasr bin Hashim sama Yahya bin Ya'mur, itu membedakan hurufnya itu sepertikan itu. Pada mulanya Nasr bin Hashim itu memberikan titik di bawah, yang huruf pokoknya itu diberikan titik. Akan tetapi andaikan diberikan titik, nanti takutnya kan ketika zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali itu kasroh diberikan titik di bawah. Nah, kalau seandainya Nasr sama Yahya memberikan titik di bawah semua, maka nanti titiknya ada dua, maka nanti umatnya tambah bingung. Makanya ketika Yahya bin Ya'mur itu diganti dengan pembeda hurufnya dengan tanda titik, yang mana titiknya huruf pokok tidak diberikan titik, huruf yang cuplikannya yang keduanya itu diberikan titik. Jadi gabungan antara revisian mushaf dari zamannya kekhalifahannya Utsman yaitu menghasilkan naqtul i'rab, itu revisiannya dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Naqtul i'jam itu revisiannya muridnya yang bernama Nasr bin Hashim dan Yahya bin Ma'mur. Lalu pada pemerintahannya Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi, itu Al-Quran itu mushaf disempurnakan oleh Imam Khalil Ahmad bin Al-Faraidi, yang mana beliau Imam Khalil itu wafat pada tahun 170 Hijriah. Yang mana Imam Al-Khalil itu menyempurnakan Al-Quran yang mana dengan tanda fathah, kasroh, sama dhammah itu tidak menggunakan titik, akan tetapi menggunakan dari huruf hijaiyah, munculnya atau induknya. Yang mana fathah sama kasroh, fathah timbulnya dari huruf hijaiyah alif,
yang mana alif tersebut diseret ke atas lalu dipiringkan ditaruh di atas. Lalu kasroh itu dari huruf alif yang dipiringkan diseret ke bawah lalu ditaruhnya di bawah. Lalu dhammah, kalau dhammah itu huruf yang pokoknya bertemu dari huruf hijaiyah yang berupa wawu. Dari wawu tersebut dipiringkan maka jadi huruf dhammah. Jadi sampai sekarang lah kita menemukan atau suka membaca Al-Quran yang tanda fathah, kasrah, dhammah yang berupa seperti alif dan wawu itu yang revisian terakhir oleh Imam Khalil Ahmad bin Al-Faraidi, yang mana revisian terakhir mushaf pada zaman pemerintahannya Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.